Bagi kalian pecinta makanan cepat saji, pasti sudah tidak asing dengan burger. Selain rasanya yang enak, makanan ini juga mudah ditemukan di berbagai tempat. Harga dari makanan ini juga cukup terjangkau. Tapi bisakah kalian bayangkan jika olahan daging yang ada di dalamnya merupakan campuran dari daging manusia? Pada tahun 1990-an, ada seorang penjual burger yang berjualan di sebuah stand mini di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Burger buatannya mulai terkenal setelah dikabarkan bahwa olahan daging yang ia gunakan untuk bahan isian burger merupakan campuran dari daging babi dengan daging manusia. Joe Roy Metheny adalah seorang pekerja tetap dari pengemudi forklift yang lahir pada tanggal 2 Maret 1955 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Dikenal sebagai orang yang sopan, cerdas, dan pandai berbicara, ia hidup bersama seorang istri yang bernama Latifah dan memiliki seorang anak laki-laki. Sebagian gaji yang Joe dapatkan ia gunakan untuk membeli minuman keras dan heroin. Yang ternyata, sang istri juga memiliki kecanduan akan narkoba. Diindikasi memiliki beberapa masalah dengan Joe. Suatu hari istrinya pergi meninggalkannya dengan membawa anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun. Mengetahui hal ini, Joe Metheny merasa marah dan pergi meninggalkan rumah untuk mencari istri dan anaknya. Ia menghabiskan beberapa hari untuk mencari mereka, memeriksa rumah-rumah secara acak, dan mendatangi sebuah kolong jembatan di mana ia tahu tempat tersebut adalah tempat biasa istrinya saat memakai narkoba. Saat mendatangi kolong jembatan, Joe bertemu dengan dua orang pria tunawisma bernama Randall Brewer dan Randy Picker, yang ia percaya menggunakan narkoba bersama dengan istrinya. Namun mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan istri dan anaknya, dan dengan tega Joe segera membunuh mereka dengan kapaknya. Tak sampai di situ, saat ia melihat seorang nelayan yang berada cukup dekat dengannya, ia juga membunuh nelayan tersebut dengan kapak. Berjaga-jaga jika si nelayan melihat apa yang Joe perbuat kepada dua pria tunawisma tadi. Menyadari yang telah ia lakukan, Joe merasa panik dan melemparkan ketiga mayat tersebut ke sungai di depannya untuk menghilangkan bukti. Namun setelah polisi menemukan kedua mayat tersebut, Joe ditangkap atas dugaan pembunuhan kedua tunawisma itu. Karena pemikiran yang cepat untuk menyembunyikan mayat tersebut, Joe hanya dipenjara selama 1,5 tahun sambil menunggu persidangan. Karena tidak ditemukan bukti fisik bahwa ia telah membunuh ketiga orang tersebut. Setelah ia bebas, ia melanjutkan pencariannya untuk menemukan istri dan anaknya yang hilang. Tak lama setelah Joe dibebaskan, ia kembali membunuh seorang PSK bernama Kimberly Spicer pada tahun 1955. Saat itu Joe Metheny sedang mengemudikan forklift dan tinggal di sebuah trailer kecil yang terletak dekat dengan kantornya. Suatu malam, Joe membawa Kimberly Spicer ke trailernya dan membunuh secara brutal. Karena takut akan dipenjara lagi, akhirnya Joe memotong-motong mayat tersebut menjadi beberapa bagian. Joe menyimpan bagian yang paling gemuk di dalam kulkasnya lalu mengubur sisa-sisa bagian yang tidak dapat digunakan di bawah palet kayu di tempatnya ia bekerja. Dan tidak ada satupun karyawan di sana yang menyadari hal ini. Di hari berikutnya, Joe membawa potongan daging tadi ke rumah pribadinya lalu mencampur daging PSK tersebut dengan daging babi dan daging sapi. Dan beberapa minggu ke depan, ia menjual daging tersebut dalam balutan roti burger di stand kecil miliknya yang dibuka untuk acara di pinggir jalan. Joe mengaku tidak ada satupun orang yang telah memakan burgernya, menyadari bahwa daging yang ia gunakan sudah bercampur dengan daging manusia. Ia menambahkan bahwa rasa daging manusia sama seperti rasa daging babi. Kapanpun saat ia membutuhkan lebih banyak daging, Joe hanya akan keluar untuk mencari gelandangan dan PSK lainnya. Setahun kemudian, pada tahun 1996, Joe Metheny masih melancarkan aksinya untuk mencari korban selanjutnya. Saat itu ia mengajak Rita Kemper yang juga seorang PSK, lalu menculik dan membawanya masuk ke trailer. Namun hari sial baginya, kali ini calon korbannya berhasil melarikan diri. Rita Kemper berhasil kabur dengan memanjat pagar rantai setinggi 8 kaki. Segera setelah ia berhasil menyelamatkan diri, Rita mendatangi pihak berwenang dan beruntung mereka mempercayainya. Tak butuh waktu lama, Joe Metheny ditangkap dengan dugaan beberapa pembunuhan yang terjadi di area Baltimore. Saat berada di pengadilan,
Joe Metheny bersedia mengakui seluruh pembunuhan yang telah ia lakukan. Ia telah membunuh 10 orang lainnya setelah ia membunuh 2 orang tunawisma, seorang nelayan, dan 2 orang PSK. Atas kasusnya ini, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat. Namun karena polisi tidak dapat mengumpulkan cukup bukti atas pengakuannya setelah membunuh 10 orang lainnya, Joe Metheny hanya didakwa atas pembunuhan terhadap kelima korban tersebut. Selama persidangan, Joe mengaku pada tahun 1994 ia telah membunuh seorang PSK bernama Kathy Ann Magazine. Joe mengundangnya masuk ke dalam trailernya dan setelah Kathy berada di dalam trailer, Joe menikam dan mencekiknya hingga tewas. Lalu ia mengubur mayatnya di kuburan dangkal di area tempatnya bekerja. Selama 2 tahun lamanya, Joe membiarkan mayat Kathy berada di sana. Parahnya, 6 bulan setelah ia membunuh Kimberly Spicer, Joe menggali kuburan Kathy, membersihkan tengkoraknya lalu berhubungan seks dengannya. Joe juga memberitahu kepada polisi di mana ia mengubur jasad Kathy Ann Magazine setelah penangkapannya. Dalam pengakuan Joe, ia mengatakan bahwa ia menikmati pembunuhan dan tidak akan meminta maaf kepada keluarga dari korbannya. Karena dengan ia meminta maaf, ia merasa telah berbohong dan Joe tidak menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Pada tahun 2017, Joe Metheny yang pada saat itu berusia 62 tahun ditemukan meninggal dunia oleh penjaga penjara di Maryland, di mana ia menjalani hukuman seumur hidup setelah lolos dari hukuman mati di tingkat banding. Nah teman-teman, mengerikan ya? Tanpa kita sadari, kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Tulis di kolom komentar pendapatmu tentang kasus ini. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.